배드민턴이 너무 좋아졌어요. 대회 Kebayang nggak cuy, gimana jika keluarga kita ditindas dan disakiti, bahkan menghilangkan nyawa? Ditambah, saat kita nyari keadilan sama hukum di negeri kita, tapi keadilan itu nggak ada. Parahnya lagi, masyarakat bukan ngebantu, malah pura-pura nggak tahu. Tentu sakit dong, ya kan? Apalagi di negeri Konoha, sering terjadi kasus yang seperti ini, di mana semua pemerintahan kita telah buta dengan keadilan karena uang. Apalagi yang jadi korban rakyat kecil seperti kita dan pelakunya orang kaya atau memiliki jabatan. Udahlah, bikin sakit hati cuy. Nah, sama halnya di video yang kali ini, yang diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi di Korea pada tahun 1991. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, subscribe. Ante. Jadi gini guys, ada cewek imut banget namanya Yuna. Anak ini tuh baik, ceria, dan selalu bantuin ibunya Yulim yang ngerawat dia sendirian setelah cerai. Hidup mereka emang sederhana, tapi penuh kehangatan. Biar bisa mulai hidup baru, Yulim mutusin buat pindah ke Busan, kota besar yang katanya penuh kesempatan, tapi juga nggak kalah serem dari segi kejahatan. Nah, di sekolah barunya, Yuna mulai adaptasi dan kenalan sama cewek baik hati tapi agak misterius, namanya Somin. Dari Somin inilah Yuna mulai tahu tentang cowok cool di sekolah, Yohan. Pertama kali lihat Yohan, Yuna langsung kayak, waduh, ini cowok kenapa ganteng banget sih? Walaupun Yohan kelihatan pendiam, tapi ada sesuatu yang bikin Yuna ngerasa dia beda dari cowok lain. Somin sempat ngingetin Yuna buat hati-hati sama Yohan. Tapi ya namanya juga cinta, Yuna malah makin penasaran. Hari demi hari berlalu, mereka makin dekat. Sampai akhirnya Yohan ngajak Yuna ketemuan di rooftop sekolah. Waktu itu suasananya manis banget. Yohan muji permainan celonya Yuna, mereka ngobrol, ketawa, bahkan tukeran nomor HP. Yulim, ibunya Yuna, sempat senang banget lihat anaknya punya teman baik kayak Yohan. Tapi ternyata, kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Suatu malam, Yuna dapat pesan dari Yohan buat ketemuan lagi di rooftop. Yuna pun berangkat dengan niat cuma mau kasih kue buatan ibunya. Tapi malam itu berubah jadi tragedi yang ngebekas selamanya buat Yuna dan ibunya. 저 다음 주에 내가 이쁘다. Setelah kejadian itu, dunia Yuna runtuh. Polisi emang berhasil nangkap para pelaku. Tapi anehnya, bukannya dihukum, mereka malah dilepas. Mereka ketawa-ketawa kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali. Yulim yang dengar keputusan itu langsung syok berat. Dia nggak nyangka, hukum bisa sekejam itu buat korban. Dari situ dia sadar, kalau keadilan nggak bisa datang dari sistem, mungkin dia harus nyari sendiri. Sejak hari itu, hidup mereka berdua berubah total. Yuna jadi pendiam, trauma, dan ngerasa dirinya kotor. Sementara Yulim makin tenggelam dalam rasa bersalah karena ngerasa gagal ngelindungin anaknya. Meski begitu, Yulim gak menyerah. Dia mutusin buat cari bantuan hukum dari seseorang yang dulu pernah dia kenal, Boknam, seorang pengacara yang dulunya jadi sahabatnya sendiri, sekaligus orang yang pernah jadi penyebab kehancuran rumah tangganya. Ribet banget ya, tapi Yulim nekat, demi anaknya. Boknam akhirnya studi bantu Yulim, bukan cuma sebagai pengacara, tapi juga sebagai teman yang pengen nebus kesalahannya di masa lalu.
Mereka berdua kerja keras buat ngelawan para pelaku biar bisa dapat keadilan. Tapi kayak biasa, dunia nggak semudah itu, Ferguson. Hakim bilang bukti nggak cukup, saksi nggak ada, dan pelaku masih di bawah umur. Akhirnya mereka dibebasin. Yulim cuma bisa nangis dan ngerasa semua perjuangannya sia-sia. Hari-hari berikutnya makin berat. Yunah makin tenggelam dalam rasa takut dan kecewa. Sementara Yulim berusaha keras menghibur anaknya, walaupun dalam hati dia juga hancur. Sampai akhirnya, Yunah mutusin buat ngelakuin sesuatu yang bikin ibunya syok berat. Dia ninggalin ibunya dengan cara yang gak pernah disangka siapapun. Di titik itu, Yulim sadar kalau dunia ini emang kadang gak adil buat orang baik. Tapi, cinta seorang ibu gak akan pernah padam meskipun semuanya udah hancur. Besoknya jasad Yunah dikremasi. Semua orang datang, mulai dari bokapnya Manjong, teman-temannya, sampai si detektif. Suasananya bener-bener kelabu, kayak dunia tiba-tiba kehilangan warna. Tapi yang paling hancur, tentu aja Yulim, ibunya Yunah. Rumah yang dulu selalu ramai sama tawa anaknya, sekarang jadi sunyi banget. Pas lagi beres-beres, Yulim buka kulkas dan nemuin satu kotak kue ulang tahun. Di atasnya, ada tulisan kecil. "Jangan nangis ya, Bu." Langsung deh air matanya jatuh deras. Beberapa hari kemudian, Yulim masuk ke kamar Yunah buat beresin barang-barangnya. Pas dia nemuin HP anaknya, ada pesan dari nomor nggak dikenal. Pesannya isinya kasar banget, penuh ancaman, dan bikin Yulim tambah syok. Dari situ, dia baru sadar kalau semua yang terjadi ke Yunah bukan kebetulan. Ada orang-orang jahat di balik semuanya. Yulim mulai nyelidikin sendiri. Dengan modal HP itu, dia nyari tahu siapa dalang di balik pesan dan ancaman itu. Dan bener aja, dari situ dia nemuin jejak ke seseorang bernama Minggu. Yulim langsung beraniin diri nyamperin cowok itu. Tapi bukannya dapat jawaban, dia malah diserang. Dia akhirnya dibawa ke rumah sakit, tapi pas detektif datang dan bilang kalau Minggu udah ditahan, Yulim cuma bisa ketawa miris. Soalnya, dia udah tahu sistem hukum di negaranya bobrok. Dan bener aja, nggak lama kemudian, Minggu malah dilepas begitu aja. Yang lebih parah, bokapnya Minggu malah datang ke Yulim dengan santainya sambil nawarin duit terima kasih karena Yulim nggak nuntut. Gila kan? Ternyata keluarga Minggu emang orang kaya dan bokapnya punya koneksi kuat banget sama polisi. Bahkan atasan detektif yang nanganin kasus Yunah ternyata temenan sama dia. Jadi ya, keadilan cuma berlaku buat yang punya duit. Karena udah nggak percaya lagi sama hukum, Yulim akhirnya milih jalan sendiri. Dia mulai nyari satu-satu orang yang terlibat dalam kehancuran hidup anaknya. Pertama, dia datangin Johan, cowok yang sempat deket sama Yunah. Awalnya dia curiga, Johan juga terlibat. Tapi pas lihat HP Johan yang ternyata masih nyimpan foto Yunah, Yulim mulai sadar kalau cowok itu juga korban manipulasi. Akhirnya Yulim nggak jadi nyakitin dia. Tapi pencariannya nggak berhenti di situ. Dari petunjuk lain di HP Yunah, Yulim dapat address ke sebuah apartemen. Dia datang ke sana, dan ternyata benar, itu tempat yang nyimpan semua kenangan buruk anaknya. Yulim ngerasa campur aduk antara sedih, marah, dan trauma. Tapi begitu dia sadar siapa pemilik tempat itu, Pak Jong, amarahnya langsung meledak. 휴대폰 어딨어? Setelah kejadian itu, Yulim pergi dari sana sambil ngebawa satu hal yang paling berharga buat dia,
kue ulang tahun terakhir dari anaknya. Tapi nasib mempertemukan dia lagi sama Minggu di parkiran. Awalnya dia cuma pengen Minggu minta maaf. Tapi bukannya nyesel, Minggu malah ngomong kasar dan ngeledekin Yuna. Dan di titik itu, Yulim kehilangan kendali. Semua emosi, semua rasa sakit, semua dendam meledak sekaligus. Kabar meninggalnya Pak Jong dan Minggu langsung heboh. Polisi nyari pelaku dan syok berat pas tahu semua bukti nunjuk ke satu nama, Yulim. Si detektif yang dulu bantu Yuna ngerasa gagal total. Dia ngerasa kayak semua perjuangannya sia-sia karena nggak bisa ngelindungin korban maupun ibunya. Sementara itu, Yulim duduk sendirian di kafe, di depan kue ulang tahun dan foto anaknya. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Di detik itu, dia sadar kalau hidupnya udah nggak punya arah selain satu hal, keadilan versi dia sendiri. Tapi keadilan yang dicari lewat balas dendam selalu punya harga mahal. Dan buat Yulim, harga itu adalah nyawanya sendiri. Pas detektif nemuin fakta baru, semuanya makin rumit. Ternyata, dalang sebenarnya dibalik semua tragedi itu adalah Johan sendiri. Cowok yang selama ini pura-pura jadi korban, ternyata justru otak dari semuanya. Dia pintar, licik, dan tahu cara main aman. Dia manfaatin teman-temannya buat nutup semua jejak. Bahkan, dia udah ngatur segalanya dari awal. Pas Yulim tahu kebenaran itu, dia udah nggak bisa mikir jernih lagi. Dia langsung datang ke sekolah Johan dan tragedi terakhir pun terjadi di sana. 야, 저거 피 아니야? 김영씨! 아저씨 살려주세요. 지금이라도 우리한테 사과해! Aksi nekatnya itu jadi berita nasional. Tapi justru dari situ, masyarakat akhirnya buka mata. Kisah tragis Yulim dan Yuna nyebar kemana-mana. Orang-orang mulai sadar kalau hukum di negaranya bener-bener timpang. Karena desakan publik, akhirnya undang-undang soal kejahatan di bawah umur diubah. Biar nggak ada lagi pelaku yang bisa bebas cuma karena umur. Di akhir film, muncul tulisan yang nyentuh banget. Kisah ini diangkat dari kejadian nyata yang pernah terjadi di Korea tahun 1991. Pesannya jelas banget, bukan cuma tentang tragedi, tapi tentang cinta seorang ibu, rasa sakit karena kehilangan, dan perjuangan buat keadilan yang seharusnya nggak perlu dibayar dengan darah. Sumpah cuy, sedih banget gua. Ampe gerem nonton filmnya secara full. 好好休息吧，这春光多么灿烂，出去走走吧，这花